Ya, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Agus Pratikno selaku Wakil Sekjen Aptrindo, Pak ya. Selamat siang, Ya, Pak. selamat siang, Mas Ya, terima Abdul kasih dan untuk ya, kawan. Ya, ya, terima kasih Pak sudah bergabung, Pak. terima kasih, atas undangannya. Baik, Pak. Kita ketahui kan selama mungkin sebulan terakhir ya, itu kan di jalur Pantura khususnya di Demak dan Kudus itu terjadi banjir yang mungkin berlarut-larut Pak ya di awal eh, Februari dan sempat terjadi lumpuh di jalur logistik tersebut gitu. Kondisi terkini seperti apa Pak? Kondisi saat ini sih sudah lumayan bisa dilaluin ya gitu loh. Memang pada saat awal banjir itu juga di luar dugaan kita ya. Setelah kita kemarin sempat isu yang di jalur apa Pati Rembang ya. Nah sekarang justru yang Demak Kudus benar-benar itu menjadi apa jalan yang utama untuk kendaraan angkutan barang ya kan ya sempat sangat mengganggu juga gitu loh kasihan sopir-sopir di lapangan seperti itu mas. Tapi kondisi saat ini sih so far sih sudah bisa dilaluin ya walaupun mungkin ada pelambatan aja gitu. Oke, artinya kondisi hari ini sudah tidak ada sama sekali banjir atau genangan Pak ya? Kalau genangan sih tergantung daripada cuaca ya, karena memang saat ini kita nggak bisa prediksi kondisi cuaca di jalanan. Kemarin juga seminggu yang lalu saya sempat apa perjalanan ke apa arah Jawa Tengah itu juga cuacanya tidak menentu gitu loh. Di daerah-daerah tertentu ada yang kering, ada yang tiba-tiba hujan besar seperti itu. Tapi kondisi so far sih kondisinya saat ini masih masih bisa inilah masih bisa aman lah gitu loh karena memang tidak ada isu ya dari sopir mengeluhkan perjalanan dari Demak Kudus ini gitu. Oke. Tapi apa benar Pak di pemberitaan bahwasanya ketika terjadi lumpuh itu terjadi selama seminggu Pak ya? Betul ya Pak? Ya, ya jadi ya perlu kita pahami apa bersama bahwa kejadian itu kan memang suasananya juga masih suasana ini ya pemilu ya gitu loh. Jadi semua instansi juga apa euforia eh, pemilu. Jadi kemarin itu memang benar-benar kami para pelaku usaha ini juga sempat bingung juga gitu loh. Apalagi eh, di Jawa Tengah saat kemarin itu kan memang sudah ada PJ Gubernur ya gitu loh, PJ Gubernur. Tapi kan beberapa pejabat yang setempat itu bahkan kalau nggak salah ya sempat viral ya gitu loh. Itu ada pejabat setempat entah Demak atau Kudus malah ikut kampanye gitu loh. Jadi Oke. penanganannya kita juga bingung gitu loh. Ditambah Mhm. juga curah hujannya tinggi ya sudahlah berhari-hari sampai di situ seperti itu. Oke. Apa dampaknya Pak dengan lumpuhnya jalur Pantura Demak Kudus Pak selama seminggu itu Pak? Wah, dampaknya signifikan bagi kami para pelaku usaha angkutan barang ya gitu loh. Tentunya ini mengganggu produktivitas kita ya yang biasanya kita bisa lalui dengan cepat, di situ harus mencari jalur alternatif. Nah, jalur-jalur alternatif itu juga yang disarankan itu kan jaraknya cukup lumayan ya. Otomatis juga kita harus mengeluarkan ekstra cost. Bukan hanya ekstra cost, tapi juga ekstra waktu seperti itu. Otomatis ya dampaknya apa secara menyeluruh apa produktivitas menurun. Yang kasihan adalah tentunya sopir ya, gitu loh, para pengemudi di lapangan gitu loh. Mereka otomatis membawa uang ke rumah itu sangat sedikit seperti itu. Oke. Beban kos yang dimaksud itu ada ekstra untuk BBM dan mungkin waktu lebih lama gitu ya Pak? Betul, betul. Jadi karena kita dialihkan menggunakan ini apa jalur alternatif ya gitu loh kan dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah setempat itu ada mengarahkan itu kalau nggak salah ada tiga alternatif gitu loh, tiga alternatif jalur. Tapi kan tidak semuanya bisa dilalui oleh kendaraan berat. Nah, itu
jaraknya cukup lumayan, otomatis juga kita harus mengeluarkan biaya. Nah, di mana biaya ini karena kondisinya ini biasanya karena force major, tiba-tiba customer itu belum tentu mau menanggung seperti itu. Gitu. Oke. Kalau dari sisi waktu jadi berapa lama Pak yang harusnya mungkin sehari jadi berapa hari gitu dengan banjir ini? Kurang lebih ya bedanya hampir setengah hari ya gitu loh. Setengah hari ya kurang lebih ya sekitar 6 jaman lah, 5-6 jam lah kita harus ini gitu loh. Harus memutar itu gitu dampaknya. Termasuk pengalihan di tol, Pak? Pengalihan di tol ya bisa dilakukan, kan tergantung juga gitu loh, tergantung juga daripada kita harus mengkalkulasi ya gitu loh. Kalau memang belum sampai di lokasi, ya kita bisa arahkan jalur-jalur yang kita lihat gitu loh. Kita lihat kondisinya bahwa jalur alternatif itu macet atau tidak gitu loh. Kalau memang macet, mau nggak mau memang kita harus alihkan ke tol. Tapi kalau dengan di tol kan juga cukup lumayan biaya tolnya gitu loh. Apalagi kan harus melalui tol Trans Jawa seperti itu. Oke, Pak, sebenarnya dari terjadinya banjir ini selain dari yang Pak Agus sebutkan karena curah hujan yang tinggi kan ada juga karena faktor tanggul jebol ya Pak. Sebenarnya tanggul yang mana Pak yang jebol Pak? Tanggulnya di Sungai Wulan ya, itu di perbatasan Demak Kudus ya. Itu kan jebol, akhirnya imbasnya ke jalan. Itu sih yang kemarin itu memang akhirnya kan kalau nggak salah harus dari kementerian ya, dari pusat yang turun tangan untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah tanggul jebol ini gitu. Di Sungai Wulan Mas, di daerah Demak ya, Demak Kudus ya, perbatasan. Oke. Apakah hanya faktor itu Pak? Hanya dua faktor itu? Ada faktor lain Pak? Kenapa jadi banjir besar gitu? Kalau saya lihat juga karena memang ini kan limpahan air ya, itu tadi gitu loh. Limpahan air dari sungai, cuaca yang tidak menentu, hujannya juga cukup tinggi, ditambah lagi juga mungkin kepadatannya sekarang ini kepadatan manusianya juga semakin banyak, ya kan? Kalau saya lihat juga pembangunan infrastrukturnya juga boleh dibilang apa ya, tidak ada ini, nggak ada perencanaan gitu loh. Yaitu juga pasti ada imbas juga gitu loh. Di mana banyak pembangunan gitu loh, yang akhirnya mereka tidak ada saluran pembuangan air itu mesti kemana, lah itu kan juga pasti berpengaruh, Mas. Oke. Dari pemberitaan kan juga terlihat ada beberapa truk yang terjebak ya Pak di genangan banjir itu karena memang terlanjur jalan dan terjebak karena ada tanggul jebol atau karena memang mereka memaksakan diri Pak? Ya kan posisinya itu kan posisi kan karena memang hujan ya, cuaca hujan, jalanannya juga jalanan Pantura itu kan juga nggak terlalu lebar ya gitu loh. Akhirnya juga mereka juga harus pelan-pelan. Itu awalnya kan seperti itu. Nah, yang tidak menyangka kan tiba-tiba ada tanggul jebol yang akhirnya menggenangi jalanan Pantura yang merendam kendaraan itu. Jadi posisinya memang juga bukan dalam artian teman-teman nekat menerjang itu, tidak gitu loh. Menerjang dalam artian karena melihat kondisinya bahwa kalau untuk kendaraan berat airnya masih sekiranya separuh ini ya, separuh ban gitu loh, setengah ban ya, mereka pikir masih bisa jalan gitu loh. Nggak taunya kan macet, ya kan, macet, air semakin naik seperti itu. Oke. Jadi yang terjebak itu ada data Pak dari Aptrino Pak, seberapa banyak yang terjebak ketika itu Pak? Kalau yang terjebak, teman-teman belum ada laporan yang pasti ya gitu loh. Cuma memang kita memonitor gitu loh. Kalau kita kan lihat dari siaran-siaran di televisi saja gitu loh. Tapi untuk kawan-kawan di lapangan belum ada yang melaporkan gitu loh bahwa berapa banyak truk mereka yang saat itu terjebak seperti itu. Oke. Artinya yang terjebak ini selain dari
rugi dari apa? Kendaraan juga pasti muatan juga ya, Pak? Nah, ya ini juga kita sangat sayangkan ya pada saat terjebak itu kan otomatis kendaraan terendam. Ya kalau memang kemarin kita lihat juga rendaman air itu kan bukan hanya sebatas ketinggian ban, tapi kan akhirnya juga masuk ke kabin ya gitu loh, antara 1,5 sampai 2 meter kalau kita lihat pemberitaan di televisi itu. Nah kerugiannya bukan hanya kendaraan dan muatan. Yang kita sangat mengagetkan kita itu kan pada saat kejadian begitu air mulai masuk ke kendaraan, beberapa pengemudi kan terpaksa harus keluar ya, keluar dari kendaraan untuk mengamankan diri gitu loh. Nggak tahunya juga setelah air surut, banyak sekali kendaraan yang terjebak itu komponen kendaraannya banyak yang hilang gitu loh. Ternyata banyak dijarah gitu loh, banyak dijarah oleh oknum yang mengambil kesempatan gitu. Oke. Jadi kerugian yang dialami sangat-sangat apa ya, berlipat gitu ya Pak, selain dari muatan, kendaraan juga dicuri juga spare part-nya gitu Pak. Oh iya, iya, tentunya kawan-kawan para pengusaha angkutan barang ini kan ya, bagi kendaraannya yang terjebak kemarin itu, yang terendam air, yang pasti juga mengalami kerugian. Yang sangat fatal juga apabila teman-teman ini mengasuransikan kendaraannya tidak meliputi mengcover ini kebanjiran ya gitu loh. Hanya all risk tapi all-risk-nya tidak termasuk kebanjiran. Nah, itu lebih cilaka gitu loh. Pasti semakin rugi gitu. Oke. Apalagi kalau yang unit yang ada itu perorangan, apakah mereka juga mengasuransikan, Pak? Kalau perorangan kita belum ini ya. Kalau saya sendiri belum tahu banyak ya gitu loh. Apakah mereka mengasuransikan? Tapi seharusnya apabila kita itu pengalaman saya ya gitu loh, kita main angkutan barang ya, yang namanya kita di jalan, lebih baik kan kita juga antisipasi, ya kan, yang namanya di jalan itu kalau nggak nabrak kan ya ditabrak gitu loh, ya kan. Nah, cuma masalahnya asuransi itu kan banyak asuransi kendaraan lah, taunya hanya TLO dan all risk gitu loh. Padahal kan ada plus-plusnya, ya kan ada tambahannya, ada varian tambahannya di asuransi tersebut gitu loh. Nah, ini kawan-kawan paham tidak gitu loh bahwa mengasuransikan kendaraannya itu termasuk yang hal-hal seperti itu gitu loh, seperti kebanjiran, huru-hara gitu loh. Kalau hanya sebatas all risk kecelakaan ya itu yang ya otomatis dengan kondisi kemarin ya mereka nggak akan mendapatkan ganti rugi gitu loh. Oke. Baik, Pak, kembali lagi soal infrastruktur penunjang untuk pencegahan dari banjir di Demak ini sebenarnya apakah cukup hanya dengan tanggul Pak untuk bisa mencegah banjir tidak terulang Pak? Nah sebenarnya gini, kalau masalah banjir itu tidak terulang atau apa kan itu ranahnya di Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR yang dan Pemda setempat yang melihat kondisi sungai gitu loh. Sedimentasinya juga seperti apa, kelebaran sungai seperti apa, betul kan? Itu kan mereka yang memahami gitu loh. Kalau kita orang awam kan hanya ngertinya kalau memang sungainya itu jauh, harusnya tidak menyentuh di jalan ya, gitu loh. Nah, kembali kalau kita bicara infrastruktur, khususnya untuk di Pantura ini memang ya pemerintah dengan beberapa kali kejadian ya, karena kejadian ini kan sebelumnya ada isu kan yang arah di Pantura itu kan kemarin yang di Pati Rembang ya, yang ada pengecoran, ya kan sekarang Demak Kudus seperti inilah. Ini yang perlu dipikirkan mitigasi kalau terjadi hal yang seperti ini gitu. Ya, bentuknya Pak, perlukah di penunjang infrastruktur tambahan agar tidak terjadi Pak gitu Pak? Ya, salah satunya ya mungkin ada dibuatkan yang tadi gitu loh. Kalau kita melihat kan sebenarnya dengan adanya pembangunan infrastruktur tol itu kan juga salah satu juga mengurangi volume kendaraan, volume ini ya,
yang ada di jalan umum itu kan juga salah satu solusi gitu loh. Cuma masalahnya kita dibangunkan tol akhirnya tidak bisa difungsikan karena memang kita nggak kuat bayar gitu lah. Ini yang juga harus dipikirkan gitu loh. Karena kalau kita lihat kan kenapa kemarin itu kejadian sampai lebih dari 2-3 hari ya, hampir seminggu ya Mas. Itu sopir pun kadang masih nekat atau masih nunggu gitu loh, nunggu jalan itu surut gitu loh. Kita juga kadang berpikir gitu loh. Nah, karena ujung-ujungnya kan masalah duit gitu loh. Bagi sopir kan berpikir, wah ya sudahlah kita tunggu air surut, mereka bisa jalan gitu loh. Kalau kita mau paksa masuk tol, ongkosnya siapa yang mau bayar? Nah itu loh. Ya. Itu juga menjadi isu sih. Baik, baik. Perkara banjir kan sebenarnya bukan hanya di Demak ya Pak. Kalau melihat jalur logistik kan juga di Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Mas kan juga sering kerap terjadi banjir Pak. Oh iya, kalau di Tanjung Mas itu kan Tanjung Mas daerah mana Sudah Kelapa itu kan memang kayak sudah langganan karena memang ada ini ya rob ya, air rob ya, itu kan biasanya karena memang ya lawannya alam seperti itu. Tapi sebenarnya juga ada solusi gitu. Tapi ya dalam hal ini mungkin bukan kapasitas saya untuk bagaimana untuk mencari solusi terbaik gitu loh. Tapi memang itu yang kita hadapin di dunia angkutan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan itu pasti kita mengalami isu-isu seperti itu. Kita nggak bisa bekerja atau terganggu pekerjaan kita gara-gara kondisi alam seperti itu. Oke. Bukannya kalau khusus di jalur di Tanjung Mas itu sudah disiapkan semacam kayak rob ya Pak? Tanggul gitu juga ya Pak di sana Pak? Tanggul-tanggul itu ya. Iya. Ya makanya gini, tanggul atau pemecah ombak atau apapun itu kan ya tadi gitu loh, manusia itu boleh berencana tapi kan tetap Tuhan yang menentukan kan besarannya air yang akan mengalir ke bumi itu kan ya kita juga nggak tahu gitu loh, betul kan, kapasitasnya apakah dapat mengantisipasi atau apa, itu kan ya kembali masalah lawannya adalah lawan alam seperti itu. Oke. Karena kan melihat banjir yang terjadi di sekarang kan bukan hanya genangan, bahkan tidak normal sampai 1 meter gitu. Tentu kan butuh pembenahan atau perbaikan dari pemerintah ya, khususnya untuk infrastrukturnya harus seperti apa gitu Pak ya. Betul, makanya tadi yang saya bilang ini kan harusnya diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya PUPR kan, tapi Pemda juga perlu dilibatkan, lingkungan hidup, apapun yang berhubungan dengan pembangunan itu sebaiknya juga mereka itu komprehensif. Yang terjadi kan bukan hanya di Jawa Tengah, di kota-kota besar itu kalau kita lihat kayak tinggal nunggu waktu, karena dibangunnya itu kan asal bagaimana mereka ya maaf nih kontraktor developer yang kuat ya kan, pokoknya bangun atau ada pabrikan atau apapun bangun, mereka punya power ya, punya kapasitas membangun, tapi tidak mempedulikan gitu loh dampak bangunannya itu, airnya dibuang kemana ya kan, apakah mereka itu menyediakan dengan kapasitas mampu gitu loh untuk menampung air atau mengalirkan air. Itu terkadang ya kembali gitu semua perlu menjadi PR besar lah gitu loh, itu perlu diselesaikan gitu loh. Oke. Terkait isu ini apakah dari pihak Aprindo mungkin sudah ada komunikasi dengan Disub setempat atau Pemda setempat Pak untuk mungkin memberi masukan Pak? Sebenarnya begini, kita kemarin itu kita memonitor ya, kita dari asosiasi juga memonitor kondisinya, apalagi memang kita kan itu lawannya lawan alam ya. Ya kita tetap akan berusaha mengantisipasi, tapi hubungannya dengan pihak-pihak terkait itu ya kita minta mereka juga bagaimana memberikan solusi yang juga bukan hanya melihat bahwa sisi mengarahkan jalan itu supaya lancar seperti itu, tapi dampak-dampak yang lain gitu, kerugian-kerugian yang lain itu juga stakeholder yang lain itu harusnya membantu juga memikirkan gitu loh. Lah kondisi kejadian kemarin itu menambah
pahitnya bisnis angkutan barang, di mana kami sebelumnya banyak mengalami pembatasan, pelarangan, ya kan, karena banyaknya hari libur, betul kan? Ya kan? Nggak boleh jalan karena ada hari libur, antisipasi, pokoknya dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas membatasi angkutan barang, ya kita coba nerimo lah gitu loh. Di saat kita mau ngejar, apalagi ini mau puasa dan Lebaran yang harusnya itu menjadi bulan-bulan kita bisa mencari keuntungan lebih, ya terganggu seperti ini gitu loh. Nah ini yang kita harapkan para stakeholder khususnya regulator itu membantu kami gitu loh Mas, bagaimana memberikan treatment ke kami supaya kami juga bisa hidup gitu loh, karena angkutan barang ini kan juga salah satu bagian daripada yang melancarkan pembangunan, ya kan, untuk pembangunan nasional seperti itu. Oke. Artinya dari pihak Artindo tidak akan tinggal diam, Pak ya? Maksudnya akan memberi masukan untuk pihak terkait, khususnya mungkin di tahun depan agar tidak terjadi lagi gitu, Pak. Ya, jadi kita akan dorong ya gitu loh, optimalisasi penggunaan jalan tol. Kalau memang adanya kondisi-kondisi kedaruratan seperti kejadian kemarin itu kan bisa saja gitu loh, bahwa kepolisian, Kementerian Perhubungan, ya kan, dan pemangku jalan tol itu mereka mempunyai rasa tanggung jawab bersama, bisa saja kan dialihkan, ya sudah, angkutan barang yang menuju ke timur atau dari timur mau menuju ke barat, silahkan menggunakan tol lah. Treatmentnya apa? Apakah kita itu diberikan diskon atau diberikan kelonggaran-kelonggaran kita menggunakan jalan tol, itu kan salah satu juga bentuk-bentuk solusi kan. Nah itu yang perlu dipikirkan juga gitu loh. Baik, Pak, sebenarnya kalau untuk batasan truk itu bisa melewati genangan itu berapa senti, Pak? Ya, tergantung dari ini ya, jenis truknya ya gitu loh. Truknya truk apa gitu loh, yang truk kecil atau truk besar, kita ngomongnya kan seperti itu gitu loh. Biasanya sih tidak boleh melebihi daripada separuh ini ya, separuh roda ya gitu loh. Batas roda itu gitu loh, as roda, ya kan? Karena yang kita khawatirkan kalau mereka itu menerjang, posisinya kalau yang namanya menerjang genangan itu kan air pasti muncrat ya. Yang kita takutkan kan muncratannya itu kan masuk ke mesin, seperti itu. Jadi tergantung daripada jenis truknya, Mas. Jenis truknya kondisinya seperti apa, ya kan? Apakah mereka sudah ada pengalaman atau belum untuk itunya? Itu kan ya tergantung kondisi masing-masing jenis truk seperti itu. Tapi bisa dikatakan banjir yang terjadi sekarang lebih dari 1 meter itu termasuk yang terparah kan, Pak? Oh iya, itu ekstrim itu. Kalau itu benar-benar kita juga melihat di televisi itu ya sudah lemes aja kan. Bagi pemilik kendaraan yang terjebak kemarin bisa apa gitu, betul kan? Mau putar balik mendadak putar balik juga nggak mungkin bisa. Orang itu kondisinya juga sudah macet, jalurnya sudah macet, tergenang air, ya kan? Kita mau nekat juga salah-salah jika kita bisa terperosok di lubang atau di ini saluran ini kan pembuangan gitu. Oke. Normalnya kalau di Demak itu kalau memang itu udah jadi umum banjir, Pak, genangan itu normalnya sampai berapa sih, Pak, di jalur tersebut? Maksudnya? Ketinggiannya? Ketinggiannya itu ya rata-rata kan paling ya kalau genangan-genangan banjir itu yang masih aman, teman-teman berani itu kan paling sih 25-30 cm ya gitu loh. Itu kan masih sopir juga masih bisa ibaratnya bisa mengkalkulasi, melihat secara visual ya kan, jarak pandang dia itu depannya seperti apa, itu kondisinya kan bisa ketahuan ya gitu. Apalagi kalau ada kendaraan otomatis kan air itu terpecah ya. Tapi kalau sudah melewati 30 cm itu kan ya kita juga bingung, betul kan?
Ya. Airnya terpecahnya pun juga seperti kayak ombak jadinya gitu loh. Nggak kelihatan. Nah itu. Baik, baik. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Agus, ini kan melihat curah hujan kan masih belum tahu ya Kak sampai kapan kan, karena sampai hari ini pun masih terjadi hujan gitu. Antisipasi dari teman-teman Aptrindo agar mungkin bisa lebih antisipatif lagi untuk menghindari kejadian yang berulang Pak di seperti yang terjadi di Demak Pak. Apa Pak? Ya, karena memang ini kondisinya kondisi alam, apa kita sih menghimbau buat kawan-kawan ini kan lebih waspada ya gitu loh, waspada dalam artian bahwa ya kalau memang tidak memungkinkan secara visual harus menembus hujan, ya mau nggak mau kita menghimbau supaya teman-teman itu mengarahkan kepada para pengemudi untuk menepi, untuk menepi lebih baik parkir seperti itu, jangan memaksakan diri karena lawannya ini kan lawan alam, lawan air, kita juga tidak tahu dan pengaruhnya juga di jalan terhadap sistem pengereman itu nanti juga berpengaruh gitu loh. Banyak saya juga melihat memonitor di grup-grup komunitas, grup-grup para pengusaha itu banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya ya masih bisa kita antisipasi kalau memang kita mau lebih waspada gitu loh. Jadi dalam kondisi hujan ini himbauannya juga ini aja kita waspada juga mengukur kemampuan kita. Kalau memang kita secara visual tidak mampu ya lebih baik kita menepi, kita tunggu supaya hujan reda seperti itu. Oke, kalau himbauan untuk pemilik barang Pak? Kalau untuk pemilik barang ya terus terang kita menghimbau ini kan ini sama seperti isu odol ya gitu loh. Pemilik barang ini kan maunya hanya pengen menang sendiri bahwa barang kalau sudah ditaruh di atas kendaraan kita itu menjadi tanggung jawab kita lah. Kita menghimbau supaya kawan-kawan para pengguna jasa itu juga membantu kami bagaimana meminimalkan kerugian-kerugian yang ada dengan cara ya mengasuransikan gitu loh kan. Sebenarnya juga banyak solusi, salah satunya juga asuransi, gitu loh, asuransi. Nah, atau juga menghimbau kepada para pemilik barang pada saat muat, khususnya yang memang itu rentan terhadap air, ya mereka juga antisipasi juga apakah memberikan pelindung di kemasannya pada saat mereka muat kan bisa jadi tambah plastik atau terpal seperti itu. Itu aja sih. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Agus. Semoga bencana ini tidak terulang ya Pak. Ya, oke, betul. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.